Shalom Bapak Ibu serta saudara sekalian. Puji syukur kepada Tuhan Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk kita semua dapat mengikuti KIS pada hari ini. Sebelum kita mulai KIS kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami semua, sehingga kami semua Tuhan dapat ada sampai saat ini. Jika sebentar lagi Tuhan kami akan mengikuti KIS pada hari ini, biar Engkau saja yang pimpin Tuhan KIS ini dari awal sampai akhirnya. Kau yang berkati kami semua Tuhan, agar kami semua Tuhan memiliki hati yang siap untuk belajar dari firman-Mu pada hari ini. Kau juga yang pimpin Tuhan, hamba-Mu yang akan membawakan dalam segala keterbatasannya Tuhan. Kami serahkan KIS pada hari ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Biar Engkau yang berbicara langsung kepada hati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dalam beberapa minggu ini, kita dikejutkan dengan banyaknya berita-berita, gitu ya. Salah satunya adalah berita bagaimana orang tua melaporkan anaknya ke polisi. Belum lama, kita juga sempat mendengar bagaimana ada orang tua yang membunuh anaknya sendiri. Dan sering kita dengar berita bahwa ada juga orang tua yang melaporkan orang tuanya. Dan banyak lagi, dan masih banyak lagi berita seperti itu. Kita bisa lihat bagaimana di masa-masa sekarang ini, relasi antar keluarga itu banyak yang rusak. Khususnya dalam masa pandemi ini. Mungkin kita semua merasakan bagaimana kita stres, kita penuh tekanan, dan pada akhirnya itu berakibat dalam keluarga kita. Bagaimana relasi kita dengan anak kita, dengan orang tua kita, dengan pasangan kita, itu sekarang sedang diuji, khususnya dalam pandemi ini. Nah, pada hari ini, kita mau sama-sama merenungkan kembali. Di manakah kasih? Where is the love? Apakah kasih itu masih ada dalam diri kita? Apakah kasih itu masih hangat? Atau seperti bacaan kita tadi, kasih telah menjadi dingin. Dalam ayat yang kita baca tadi, di Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dalam ayat ini, murid-murid Tuhan Yesus itu bertanya kepada Yesus, apakah tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dari dunia? Lalu Yesus menjawab mereka. Salah satunya adalah di ayat ke-12 ini. Jadi salah satu tanda dari zaman akhir adalah kasih telah menjadi dingin. Kita bisa lihat juga dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kita bisa lihat dalam 2 ayat ini, bagaimana salah satu tanda akhir zaman adalah kasih menjadi dingin. Dan juga manusia lebih mencintai dirinya sendiri. Dan banyak hubungan akan rusak.
Nah, tapi kita akan sama-sama bahas dari ayat yang kita baca, Matius 24 ayat 12. Mungkin ketika kita melihat ayat tadi ya, Matius 24 ayat 12, kasih menjadi dingin, mungkin kita akan berpikir, oh, kasih menjadi dingin ini bukan buat orang Kristen pastinya ya, buat orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Karena kasih mereka pasti akan hilang gitu ya. Kasihnya akan menjadi dingin dan lama-lama hilang. Tapi ada satu hal menarik. Dalam Matius 24 ayat 12 ini, kasih di sini dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata agape. Agape tentunya kita sudah tahu. Agape itu adalah kasih Allah, ya, kasih tanpa syarat. Bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia ini, rela berkorban, itu adalah kasih agape. Dalam Matius 24 ayat 12 ini, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih ini adalah kasih agape dalam bahasa aslinya. Itu berarti ayat ini ditujukan untuk kita orang percaya. Orang yang memiliki kasih agape. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Seperti kita baca di Yohanes 15 ayat 9 sampai 13. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kasih di sini adalah kasih agape. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 13 ini, kita sudah sama-sama mengerti bahwa kita sebagai manusia yang diselamatkan, yang mendapat anugerah keselamatan, kita tinggal dalam kasih. Kasih agape tadi, kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, tapi dalam zaman akhir, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kasih itu telah menjadi dingin. Kasih yang kita miliki sebagai orang-orang yang percaya, kasih yang kita miliki sebagai anugerah dari Tuhan, dalam masa akhir nanti, itu bisa menjadi dingin. Oleh karena itu, penting untuk kita memperhatikan hal ini. Karena kita sebagai manusia percaya, sebagai manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan, mendapatkan anugerah keselamatan, sebagai manusia yang sudah tinggal dalam kasih Allah, kasih agape, kita diingatkan Kristus bahwa jangan sampai kasih yang kita miliki ini menjadi dingin. Ketika kita bicara kasih yang telah menjadi dingin, berarti awalnya nggak dingin, gitu ya. Kasih yang kita miliki awalnya itu hangat. Itu kasih agape tadi. Kasih yang rela berkorban. Kasih seperti apa sih kasih agape itu? Kita bisa lihat itu di 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, dan ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih yang digambarkan di 1 Korintus ini itu adalah kasih agape. Jadi kita sudah tahu bahwa kita tinggal dalam kasih Allah dan kita sebagai manusia percaya yang sudah ditebus, kita seharusnya memiliki kasih agape ini dalam kehidupan kita. Seperti yang kita lihat di 1 Korintus 13 tadi. Itu adalah ciri-ciri dari kasih agape. Awalnya seperti itu ya, kasih agape. Kasih mula-mula yang kita miliki sebagai orang percaya. Karena kita telah ditebus oleh Kristus. Tapi pada akhirnya
pada zaman akhir kita harus hati-hati. Apakah kasih yang kita miliki itu sudah menjadi dingin? Apakah kasih yang kita miliki sudah berubah? Pada hari ini kita mau sama-sama merenungkan kembali. Masihkah ada kasih itu dalam diri kita? Masih adakah kasih agape dalam kehidupan kita? Atau seperti ayat tadi, seperti yang sudah diperingatkan oleh Kristus, apakah kasih kita sudah menjadi dingin? Nah, yang pertama, kita mau lihat dari Matius 24 ayat 12 tadi. Saya akan ambil versi bahasa Inggrisnya. And because lawlessness will be increased. Di sini ada satu kata lawlessness. Jika diterjemahkan dalam Indonesia, di Alkitab bahasa Indonesia menggunakan kedurhakaan. Tapi apa yang dimaksud dengan kedurhakaan ini? Kedurhakaan ini adalah lawlessness. Berarti kondisi di mana kita itu bebas dari hukum. Kita nggak mau tunduk dalam hukum. Jadi lawlessness di sini, kedurhakaan di sini, itu bicara tentang otoritas. Di mana kita merasa kita nggak mau tunduk pada hukum Allah. Dan itulah penyebab kasih menjadi dingin. Jadi pada zaman akhir nanti, orang-orang percaya harus hati-hati. Kenapa? Karena kasih mereka bisa menjadi dingin. Dan salah satu penyebabnya adalah saat mereka tidak tunduk pada otoritas, yaitu pada Allah sendiri. Pada hukum Allah. Jadi yang pertama, ini bicara tentang kasih pada Tuhan. Kasih yang dingin itu dimulai saat kita tidak lagi mengasihi Tuhan dengan maksimal. Dengan sepenuh hati kita. Kita mulai mau memberontak, kita tidak mau tunduk dalam hukum Allah. Kita menjadi pribadi-pribadi yang egois. Roma 8 ayat 7-8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dalam zaman-zaman akhir nanti, kita semua bisa jadi kita seperti ini ya, kita tidak tunduk lagi terhadap hukum Allah. Kita malah mengikuti keinginan daging kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang egois. Kita merasa, udah kita gak butuh Tuhan. Saya bisa dengan kekuatan saya sendiri. Dan itulah penyebab utama. Penyebab pertama. Kasih kita menjadi dingin. Pada hari ini kita mau sama-sama merenungkan kembali. Apakah kita sudah benar-benar mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati kita? Apakah kita masih bangun relasi itu dengan Tuhan? Atau kasih kita kepada Tuhan sudah menjadi dingin? Kita lebih peduli pada daging kita. Kita lebih mengikuti keinginan daging kita dibanding kita taat tunduk sepenuhnya pada otoritas Tuhan, pada hukum Allah. Itulah yang harus kita renungkan. Selain manusia menjadi egois, salah satu penyebab lainnya adalah kita mulai, istilahnya kalau dalam bahasa Sunda gitu ya, hitungan sama Tuhan. Hubungan kita enggak lagi hangat sama Tuhan. Tapi hubungan kita cuma sekedar hubungan yang transaksional. Ini yang harus kita renungkan kembali. Apakah ibadah yang kita lakukan sekarang, kita berdoa, kita datang ke gereja, kita mendengarkan firman Tuhan, apakah itu benar-benar kerinduan hati kita tulus untuk membangun relasi sama Tuhan? Atau malah semua yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, semuanya itu untuk memenuhi ego kita. Atau kita mengincar berkat-berkat Tuhan. Supaya kita dapat berkat kekayaan, supaya kita mendapatkan jalan yang mudah, kita datang ke Tuhan. Saat kita dalam kondisi sulit, tentunya kita datang ke Tuhan ya. Tapi kita malah melupakan saat kita dalam kondisi yang sedang bahagia, kita lupa sama Tuhan. Seringkali kita terjebak dalam hubungan yang transaksional. Bahkan
Tanpa sadar, mungkin kita pernah merasakan, Tuhan, saya sudah melayani Engkau. Saya sudah berdoa setiap hari. Saya sudah datang kepada Engkau setiap hari. Beribadah, berpuasa. Dan semuanya gitu. Tapi kenapa saya nggak dapat berkat kayak orang lain? Kenapa saya masih susah kayak gini? Seringkali bahkan mungkin pikiran itu ada dalam kita. Bahkan kita bisa berpikir bahwa Tuhan berhutang sama kita. Karena segala pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita berharap ada balasannya dari Tuhan. Sehingga motivasi kita melayani, motivasi kita beribadah sudah tidak tulus lagi. Inilah hubungan yang transaksional. Bisa jadi mungkin saat ini kita sempat terpikir akan hal-hal tersebut. Kita mau pada hari ini kita merenungkan kembali bagaimana relasi kita sama Tuhan. Apakah kita benar-benar tulus ketika kita berdoa, ketika kita melayani, kita benar-benar ingin membangun relasi dengan Tuhan. Atau kita cuma ingin melakukan itu semua untuk keuntungan kita pribadi. Karena saat kita tidak untung, tentunya kita akan meninggalkan Tuhan. Maka dari itu penting untuk kita pada hari ini, kita mau sama-sama merenungkan kembali relasi kita sama Tuhan. Apakah sudah tulus? Atau kasih yang kita miliki pada Tuhan sudah dingin? Yaitu kita mulai hitungan sama Tuhan. Transaksional, hubungan yang transaksional. Itu yang pertama. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Nah yang kedua kita mau lihat dari Matius 24 ayatnya yang ke-10. Matius 24 ayat 10. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Salah satu ciri dalam zaman akhir, selain tadi ya, relasi dengan Tuhan yang menjadi dingin, salah satunya juga adalah relasi dengan sesama manusia. Itu juga akan semakin dingin. Kalau tadi di ayat yang kita baca, di ayat 10, banyak orang akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi relasi antar manusia itu akan terganggu juga di zaman akhir. Jadi selain kasih terhadap Tuhan yang sudah menjadi dingin, kasih terhadap sesama juga sudah menjadi dingin. Seringkali kita merasa bahwa sudah cukup ya kita beribadah sama Tuhan. Pokoknya kita fokus sama Tuhan. Tapi tanpa sadar, kita tidak memikirkan sekitar kita. Kita tidak memikirkan sesama kita. Padahal, hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu. Tapi selain itu, selain kasihilah Tuhan Allahmu, kita juga harus mengasihi sesama kita manusia. Tapi seringkali kita melupakan hal itu. Kasih yang menjadi dingin adalah saat kita sudah tidak lagi peduli dengan sesama kita. Kita cuma memikirkan diri kita sendiri. Padahal kita sudah tahu 1 Yohanes 3 ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 20. Ini masih sama ya di 1 Yohanes. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kita bisa lihat dengan jelas. Saat kita bicara kita mengasihi Allah, berarti kita harus menunjukkannya dengan kita mengasihi sesama kita. Maka dari itu kita mau sama-sama merenungkan kembali pada hari ini. Bagaimana hubungan kita dengan sesama kita? Apakah kasih kita terhadap sesama masih hangat? Masih kasih agape, kasih mula-mula? Kasih yang rela berkorban? Atau kasih kita sudah menjadi dingin? Kita sudah egois. Cuma mementingkan kepentingan sendiri. Kita tidak peduli dengan sesama kita. Jadi ini kita harus hati-hati. Kita mau sama-sama merenungkan nih. Apakah kehidupan kita sudah mencerminkan kasih Kristus?
Atau kita malah tidak peduli dengan sesama kita. Tuhan sudah berkata, kasihilah sesamamu. Tapi bisa jadi kita malah gak peduli sama sesama kita. Atau mungkin dalam hubungan kita sekarang ini, di luarnya kita terlihat peduli. Tapi ya udah, cuman sekedar di luarnya aja. Tapi dalam hati kita tidak melakukannya. Yakobus 2 ayat 15 sampai 17. Yakobus 2 ayat 15 sampai 17. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Seringkali kita cuma berkata-kata, kita peduli dengan orang lain, tapi kita nggak ada action. Hal ini diingatkan kembali oleh firman Tuhan pada hari ini. Atau seperti cerita dalam Alkitab, orang Samaria yang baik hati. Bagaimana orang Samaria, dia action. Dia cuma bukan sekedar peduli, tapi dia action. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Karena kasih mula-mula, kasih agape, kasih yang begitu hangat, itu dapat ditunjukkan dengan action kita. Kita bukan cuma peduli, peka terhadap lingkungan sekitar kita, tapi kita action, kita lakukan sesuatu untuk sesama kita. Atau mungkin hubungan kita sekarang yang kita punya, kita terjebak dalam kemunafikan. Di depan orang lain kita baik gitu ya. Tapi dalam hati, di belakangnya kita malah ngomongin sesama kita. Itulah salah satu ciri kasih yang telah menjadi dingin. Kita menjadi orang-orang yang munafik. Atau mungkin kita membeda-bedakan sesama kita. Kita baca dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Sadar tidak sadar, kita seringkali terjebak dalam hal ini. Ketika kita melihat seseorang yang lebih berada dari kita, punya kuasa, punya power, kita baik sama mereka. Tapi saat kita melihat ada saudara kita yang lebih berkekurangan dari kita tidak menghargai mereka. Tanpa sadar kita membeda-bedakan mereka. Inilah kasih yang dingin. Kasih yang membeda-bedakan. Kasih yang ada diskriminasi. Maka dari itu pada hari ini kita mau sama-sama merenungkan kembali kasih kita. Apakah kita sudah benar-benar mengasihi sesama kita? Apakah kita tidak membeda-bedakan mereka? Tidak terjebak dalam diskriminasi? Itulah penting. Karena ketika kasih kita hangat, kasih mula-mula, kasih agape, kita tidak lagi membeda-bedakan orang. Kita mengasihi semua orang. Tidak peduli status dia. Tidak peduli ras dia. Tidak peduli suku dia. Itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Kristus. Karena kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Jadi pada hari ini kita mau sama-sama cek kembali setiap relasi, setiap hubungan yang ada dalam kehidupan kita. Apakah kita
masih mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita? Atau mungkin kita sudah lagi tidak peduli dengan hukum Allah. Kita memberontak terhadap hukum Allah. Kita mau sama-sama merenungkan kembali. Apakah kita sudah tulus mengasihi Tuhan? Atau cuma sekedar transaksional? Kita mengasihi Tuhan karena kita butuh sesuatu. Bukan kita mengasihi Tuhan karena emang kita ingin membangun relasi dengan Tuhan. Ini yang harus kita renungkan bersama-sama. Kita juga mau merenungkan kembali kehidupan kita. Kasih kita terhadap sesama. Apakah masih hangat? Apakah kita masih peduli? Dan juga kita action. Kita melakukan tindakan sesuatu pada teman kita, pada sesama kita. Kita berbuat baik kepada mereka. Bukan karena supaya kita dapat keuntungan. Kita tulus mengasihi mereka. Apakah kita sudah hidup dengan kasih itu? Kasih mula-mula. Dengan kita tidak membeda-bedakan teman kita. Kita mengasihi semua orang tanpa kita membeda-bedakan background mereka, asal mereka, suku mereka. Pada hari ini kita mau sama-sama pegang kasih Kristus, kasih agape, kasih yang tidak memiliki syarat. Dan kita mau jaga terus kasih yang kita miliki supaya kasih ini tidak menjadi dingin, tapi terus menjadi kasih yang hangat, yang berkenan pada Tuhan. Sebagai ayat penutup, kita mau sama-sama lihat di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi Bapak, Ibu, Saudara semua, marilah kita terus menjaga kasih Kristus yang ada dalam diri kita. Jaga terus kasih itu supaya terus menjadi hangat. Jangan sampai kasih yang kita miliki menjadi dingin. Kita harus bangun relasi kita dengan Tuhan. Dan bukan cuma relasi kita dengan Tuhan, tapi kita perhatikan juga relasi kita dengan sesama kita. Karena dengan kita mengasihi sesama kita, itu adalah tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali Tuhan. Untuk kami dapat cek bagaimana kondisi kasih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kasih yang begitu sempurna yang Kau berikan kepada kami. Manusia-manusia berdosa yang tidak layak mendapatkan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Minta ampun Tuhan. Jikalau kami sebagai manusia, tanpa sadar kasih kami sudah menjadi dingin Tuhan. Kami sudah tidak mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Kami sudah tidak peduli dengan sesama kami. Kami mau serahkan Tuhan. Hidup kami sepenuhnya Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Biarlah Tuhan kasih yang kami miliki Tuhan. Menjadi terus hangat ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah terus mengingatkan kami Tuhan. Untuk menjaga kasih yang kami miliki. Agar terus menjadi hangat Tuhan. Dengan membangun relasi kami dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau selama ini Tuhan, kami tidak tulus mengasihi Engkau. Kami tidak tulus mengasihi sesama kami Tuhan. Kami mau minta ampun Tuhan. Kami juga mau menyerahkan Tuhan semua kehidupan kami semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan bagaimana pergumulan kami.
Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang berotoritas penuh atas kehidupan kami. Kami mau serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala pergumulan kami, segala kekhawatiran kami Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami dan juga keluarganya Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, Kau yang terus Tuhan pimpin Bapak Gembala kami Tuhan dalam kehidupannya, dalam pelayanannya Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk para hamba-Mu dan para pelayan-Mu Tuhan yang melayani Engkau di gereja ini. Kau yang berkati mereka satu persatu Tuhan dalam segala kehidupannya, dalam pergumulannya. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu di tempat ini Tuhan satu persatu. Kami tidak tahu Tuhan pergumulan apa yang sedang dihadapi Tuhan. Tapi yang satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu ada bersama kami. Dan Engkau adalah Allah yang sanggup Tuhan untuk menyertai kami dalam kami melewati segala pergumulan kami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, semuanya Tuhan, semua yang kami hadapi, semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami terus, ingatkan kami terus Tuhan, agar kami dapat terus bergantung, kami dapat terus percaya akan penyertaan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.